Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai, jadi hari ini kita akan mempelajari soal Denwa Bango. Nah, Denwa Bango ini apa sih? Terus apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke, langsung aja. Minasan, siapkan alat tulis untuk mencatat. Kemudian sediakan juga mata telinga dan juga lingkungan yang kondusif agar Minasan dapat mengerti dengan maksimal penjelasan dalam video ini. Dan yang terpenting, semangat! Nah, sebelum masuk ke materi, Sensei akan menjelaskan tentang tujuan kegiatan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan nomor telepon dan tempat tinggal diri sendiri. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nomor telepon dan tempat tinggal. Yang kedua, di sini siswa diharapkan dapat menanyakan nomor telepon dan tempat tinggal orang lain. Jadi, nggak cuman bisa menyebutkan nomor telepon dan tempat tinggal diri sendiri, tapi Minasan juga bisa menanyakan nomor telepon dan tempat tinggal orang lain. Tentunya pakai bahasa Jepang ya. Nah, lanjut. Nah, yang pertama kali kita akan pelajari adalah kosakata. Nah, karena kita akan belajar tentang nomor telepon, tentu saja kita harus belajar tentang angka ya. Kita juga harus menghafal angkanya. Di sini ada angka 0 sampai 9. Ada bisa Minasan lihat sendiri, ada 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelahnya ada bahasa Jepangnya. 0 untuk 0, ichi untuk 1, ni untuk 2, san 3, yong atau shi untuk 4. Kemudian go itu angka 5. Roku 6, nana atau shichi 7, kemudian 8 adalah hachi, dan nomor 9 kyu. Begitu ya. Di sini bisa Minasan lihat ada dua angka yang memiliki dua penyebutan yang berbeda, yaitu angka 4 dan angka 7. Angka 4 bisa disebut yong, bisa disebut shi. Dan angka 7 juga bisa disebut nana, bisa disebut shichi. Jadi untuk saat ini Minasan bisa memakai atau menyebutkan angka 4 dan 7 menggunakan kedua sebutan itu. Bisa Minasan pilih nih, mau pakai yon atau pakai shi atau pakai nana atau shichi. Begitu ya. Lanjut. Kosakata tempat. Dari bandingan tempat ini lebih ke asal daerah ya, atau daerah di Indonesia. Di sini ada Jakarta, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Jakarta. Sensei di sini kenapa tulisannya Jakarta? Kemudian kenapa di sini Semarang? Di sini juga Yogyakarta. Aduh, susah deh Sensei. Terus ini kok Soro? Nah, agak berbeda ya. Mengenai penulisan mengapa Jakarta, mengapa Yogyakarta, Minasan akan paham ketika Minasan belajar katakana, dimana Minasan nanti akan belajar tentang penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Jepang. Begitu. Jadi untuk saat ini anggap saja Jakarta itu adalah bahasa Jepangnya dari Jakarta. Begitu ya. Kemudian Solo menjadi Soro. Nah, kenapa pakainya R? Karena dalam huruf Jepang itu nggak ada huruf atau partikel atau karakter L. Jadi gantinya jadi R deh. Begitu ya. Lanjut.
Kemudian di sini ada kosakata tambahannya. Ada denwa bango, nambang, doko, dan sundeimasu. Denwa bango seperti judul tema kita hari ini itu memiliki arti yaitu nomor telepon. Denwanya sendiri berarti telepon dan bango itu artinya nomor. Jadi ya artinya nomor telepon begitu. Kemudian nambang. Nannya sendiri berasal dari kata nani, nambang. Nah, kosakata ini atau kata ini digunakan saat bertanya atau ingin tahu nomor telepon orang lain. Seperti itu. Misalnya mau tanya nomor telepon temanmu nih. Kamu biasanya pasti tanyanya begini. Nomor telepon kamu berapa? Gitu kan. Nah, berapanya ini dalam bahasa Jepang itu namanya atau bahasa Jepangnya itu nambang. Begitu ya. Kemudian doko. Doko ini dipakai ketika minasang ingin tahu atau ingin bertanya soal tempat tinggal. Seperti tanyanya pasti gini kan kalau mau tahu teman minasang tinggalnya di mana? Kamu tinggalnya di mana? Seperti itu kan? Nah, di mana itu dalam bahasa Jepang artinya doko. Begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sundeimasu. Sundeimasu ini tinggal atau tempat tinggal gitu. Oh iya, catatan. Denwa bango nyebutnya bango ya. N sama G-nya agak dibacanya eng. Tapi bukan bacanya bango, bukan kecap bango ya. Tapi bango. Jadi go-nya agak kayak seperti terpisah. Salah. Nah, pokoknya begitulah. Jadi bango. Begitu ya. Jangan denwa bango, jangan. Tapi denwa bango. Begitu ya. Lanjut. Nah, mulai nih kita masuk ke dalam pola kalimat. Hai, pola kalimat pertama adalah denwa bango wa nani nani desu. Jadi, langsung aja lihat pada kalimat pertama, yaitu denwa bango wa 021 no. Lihat di sini ada strip. Kita matikan dulu. Kita ganti ke pointer. Lihat di sini ada strip. Stripnya ini dibaca no. Jadi nggak langsung 0 ni ichi sang ni go ichi, nggak begitu ya. Tapi ada pemotongannya. 0 ni ichi no sang ni go ichi no 6547 desu. Begitu ya. Jadi stripnya ini dibacanya no. Jadi denwa bango wa 021の3251の6547 desu. Nomor teleponnya adalah 021 3251 6547. Seperti itu. Kemudian di sini ada mini percakapan atau percakapan mini. A bertanya pada B, denwa bango wa nangbang desu ka? Nah, bahasa Jepang ini kalimat tanyanya gampang banget diprediksi atau dilihat atau dikenali. Minasang tinggal lihat aja kalau kalimat di belakangnya di akhirannya ada ka, deska, maska, itu artinya adalah kalimat tanya. Nah, denwa bango wa nangbang desu ka? Di sini udah ada denwa bango. Terus di sini tanya, berarti kira-kira apa? Nah, berarti kira-kira arti dari pertanyaan ini adalah nomor teleponnya berapa?
Kemudian dijawab sama B. Oh, nomor teleponku 021 3251 6547. Seperti itu. Lanjut ke pola kalimat nani nani wa nani nani ni sundeimasu. Ini adalah pola kalimat untuk menyatakan tempat tinggal. Nah, langsung lihat ke contoh kalimatnya. Watashi wa, saya, Solo ni sundeimasu, tinggal di Solo. Nah, di sini ada dua partikel nih, ada wa dan ada ni. Kemudian Solo ni sundeimasu. Untuk mengartikan Solo ni sundeimasu, minasang mengartikannya dari belakang. Sundeimasu itu artinya tinggal, ni itu adalah partikel yang diartikan sebagai di, dan Solo itu nama tempatnya, ya Solo. Jadi cara mengartikan kalimat ini adalah watashi wa, saya, kemudian Solo ni sundeimasu, tinggal di Solo. Begitu ya. Nah, lihat ke percakapan kecil. Budi-san wa doko ni sundeimasu ka? Nah, ini juga nanya nih. Di sini pertanyaan adalah Budi tinggal di mana? Begitu. Doko, lihat doko. Doko ini adalah kata tanya untuk menanyakan tempat, seperti di mana, gitu ya. Jadi Budi-san wa, Budi sundeimasu. Nah, karena di sini ada nih, jadi di artinya ini dari belakang dulu nih. Tinggal di mana? Begitu. Dijawab sama Budi atau B ini. Semarang ni sundeimasu. Saya tinggal di Semarang. Begitu. Semarang ni sundeimasu. Hai. Wah, sekarang kita masuk ke contoh percakapannya. Nah, di sini ada A dan B. Sedang bercakap-cakap. Dimulai dari A. Bi-san wa doko ni sundeimasu ka? Artinya, Bi-san tinggalnya di mana? Begitu ya. Dijawab sama B. Solo ni sundeimasu, tinggal di Solo. Begitu. Jawab, so desu ka? Nah, so desu ka ini artinya apa? Artinya itu lebih ke oh gitu ya, gitu. Jadi so desu ka ini dipakai ketika kita baru mendapatkan informasi yang baru kita ketahui. Kayak ini nih, si A ini kan baru tahu kalau si B ini tinggalnya di Solo. Jadi kayak oh gitu ya, seperti itu. So desu ka? Dijawab sama B, disaut. Hai, iya. Begitu. Kemudian si A tanya lagi. Denwa bango nambang desu ka? Sumimasen, di sini kurang wa. Kemudian harusnya denwa bango wa nambang desu ka? Di sini si A nanyanya tentang nomor teleponmu berapa, gitu. Jawab sama B. 0813 no 9181 no 4611 desu. Nah, ini nomor telepon yang Indonesia pakai ya, 0813. Ada yang tahu ini kartu perdana apa? Hai. Nah, kemudian karena B sudah memberikan informasi, A pun menjawab domo. Domo itu apa sih?
domo itu punya arti seperti sama seperti arigatou gozaimasu. Hanya saja domo ini adalah versi informal. Jadi minasang boleh berkata domo sebagai ganti arigatou gozaimasu, tapi hanya boleh dikatakan ke teman sepantaran atau teman dekat atau ya teman sekelas minasang lah. Misalnya habis diberi apa-apa atau dikasih tahu apa, minasang jawabnya domo gitu, tidak apa-apa. Tapi jangan pakai ke sensei ya. Kalau ke sensei atau ke orang tua tetap pakai arigatou gozaimasu. Begitu ya. Nah, karena A sudah mengucapkan terima kasih yaitu domo, maka B menjawab iya, enggak, atau kalau dalam bahasa Indonesia maknanya itu sama seperti sama-sama. Begitu. Nah, silahkan dicatat ya, ada banyak kosakata baru nih pada hari ini. Hai, awari desu. Akhirnya kita berada di akhir pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang belum minasang pahami dari penjelasan tadi, minasang bisa ketik di kolom komentar atau langsung tanya pada sensei. Mata raishu. Sampai jumpa minggu depan. Jadi di minggu depan sensei akan memberikan materi baru lagi. Hai. Mata raishu minasang, arigatou gozaimasu.